Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah binikmatihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil adad wa ala alihi wa sahbihi kal anjumin najirah. Amma ba'du, anak-anakku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita hari ini kita mulai ngaji daring kita dengan niat satu, menambah pahala. Sebab kita tahu terutama anak-anak MA Telase, saya yakin semuanya sudah balik. Kalau yang namanya anak yang balik itu berarti sudah menanggung dosa sendiri dan sudah punya pahala sendiri. Sebab kalau anak itu masih belum balik, kalau melakukan dosa maka tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak pula dicatat oleh malaikat, karena batas perintah agama baik itu kewajiban atau larangan mulai balik. Tentu kalian semua tahu balik itu kalau anak laki-laki ya minimal ada 2 tanda. Kalau sudah mimpi basah atau kalau belum mimpi basah, misalnya anaknya jarang bergaul misalnya, mungkin nunggu umur 15 tahun. Begitu juga anak wanita. Anak wanita atau anak perempuan baliknya kalau sudah mengalami haid. Kalau memang ada anak yang sampai 14 tahun belum haid, berarti baliknya anak wanita itu menunggu umur 15 tahun. Sebab saya ada cerita, ada anak perempuan itu haidnya sudah ketika sekolah umur 2 aliyah. Padahal banyak anak perempuan yang SD kelas 5 saja sudah mengeluarkan haid, berarti sudah balik. Karena apa perbedaan? Karena berbedanya tubuh dan suasana tubuh. Yang nomor 2, kita niati mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita niati untuk mensiarkan Islam meskipun lewat online, karena syiar bisa di mana-mana. Anak-anakku semuanya, ini adalah ngaji niat kita. Mari kita awali pelajaran hari ini, ngaji hari ini, yaitu dengan membaca kitab Mabadi'ul Fiqh. Mabadi'ul Fiqh ini kitab yang di dalam pelajaran fikih. Kenapa yang harus kita pelajari kok fikih? Karena fikih ilmu yang kedua setelah ilmu yang harus diketahui oleh orang Islam. Yang nomor pertama yaitu ilmu tauhid, ilmu keimanan kepada Allah. Karena kita sadar kita semua orang Islam, mulai dulu karena orang-orang tua kita Islam, meskipun sedikit maupun banyak di dalam hati kita sudah ada iman, kenal dengan Allah. Oleh karena itu yang sekarang kita harus ketahui adalah ilmu tentang fikih, tentang hubungan ibadah. Karena ilmu fikih ini ilmu yang menentukan bagaimana hukum sah dan tidaknya ibadah kita. Hukum yang membahas tentang kita berhubungan dengan Allah dan berhubungan dengan sesama manusia, dan lebih banyak dibutuhkan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu yang kita bahas adalah ilmu fikih. Maka di dalam hadis may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin, Nabi berkata, siapapun orang yang dikehendaki Allah baik, maka akan dipintarkan di dalam ilmu fikih. Berarti kesimpulannya, kalau orang yang tidak baik, maka tidak dikehendaki Allah mengetahui tentang ilmu fikih. Karena oleh karena itu yang kita bahas adalah tentang ilmu
Oke. Materi yang pertama adalah kita membaca kitab Mabadi'ul Fiqh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut asma-Nya Allah Ar-Rahman yang maha welas asih di dalam dunia dan akhirat, Ar-Rahim yang welas asih di dalam akhirat. Sebelum kita berlanjut, saya mau cerita tentang Bismillah. Bismillah itu kata yang pendek, tetapi khasiatnya luar biasa. Kenapa setiap karya orang-orang dulu, karya sastra, karya ilmu, baik ilmu apapun, yang dibuat di dalam zaman kejayaan Islam, itu pasti tidak lupa diawali dengan Bismillah. Bahkan kitab Samawi, kitabnya Allah, seperti kitab Zabur, kitab Injil, kitab Taurat, dan kitab Al-Quran sendiri semua diawali dengan Bismillah. Dan semua kitab Allah yang jumlahnya ada 104. Karena 100 itu yang 60 diberikan kepada Nabi Sis, putra Nabi Nuh yang menjadi nabi, putra Nabi Adam yang menjadi nabi, 60. Yang 30 diberikan kepada Nabi Ibrahim, yang 10 diberikan kepada Nabi Musa. 60 ditambah 30 ditambah 10 berarti 100. Maka di dalam surat Sabihis, inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi Nabi Musa selain punya kitab Taurat, dia punya kitab yang bentuk lembaran yang jumlahnya ada 10. Fi suhufi Ibrahim wa Musa. Semua itu diawali dengan Bismillah. Maka semua ulama kalau mengawiti karyanya pasti dengan Bismillah. Kita juga seperti itu, karena ini amanat dari Nabi Muhammad SAW. Setiap mengerjakan kebaikan kita harus awali dengan Bismillah, karena supaya keberkahannya itu sempurna. Kalau tidak diawali Bismillah, maka kurang barokah, berkahnya kurang sempurna, atau bahkan tidak berkah. Bismillah ini yang sempurna, yang kalimat basmalah. Sebab di dalam Islam itu ada singkatan ya. Kalau basmalah itu Bismillahirrahmanirrahim. Kata hamdalah itu alhamdulillah. Kalau tasbih adalah subhanallah. Jadi kata basmalah itu ada yang pendek, ada yang panjang. Yang pendek adalah bismillah, yang panjang bismillahirrahmanirrahim. Nih. Bismillah. Saya tadi mengatakan mau cerita tentang keutamaan atau kelebihan bismillah. Ada satu cerita. Ini cerita tentang Nabi Musa. Di zaman Nabi Musa ada penguasa yang cerdas dan berhasil, yang disebut Fir'aun atau bisa dinamakan Ramses. Itu dulu raja yang satu-satunya raja yang mengaku menjadi Tuhan sebelum Namrud. Sesudah Namrud itu ada Raja Fir'aun yang mengaku menjadi Tuhan. Tapi sebelum mengaku Tuhan, dia membuat satu bangunan yang besar, yang kokoh. Apa itu mungkin piramid sampai sekarang atau bukan piramid? Saya belum mendapatkan keterangan. Di dalam bangunan besar itu, seperti mungkin pencakar langit kalau di Amerika, di depan, di atas pintu yang depan, gerbang yang pertama, itu ditulisi Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu jadi, dia mengaku menjadi Tuhan.
Setelah dia mengaku Tuhan gara-gara dia tidak pernah sakit. Fir'aun itu orang yang diberi keistimewaan. Dia itu 40 hari makan satu kali. Tidak seperti kita. Tapi kalau makan kambing satu langsung habis. Itu Fir'aun. Sesudah dia mengaku menjadi nabi, akhirnya Allah mengutus Nabi Musa untuk mengajak Fir'aun iman. Tapi apa yang terjadi? Fir'aun tidak mau, tidak menerima. Kemudian Nabi Musa bermunajat kepada Allah. Wahai Tuhanku, Gusti, kenapa engkau tidak segera menyiksa orang ini? Karena saya lihat tidak ada kebaikan sama sekali. Gak ono api orang api Fir'aun. Kenapa kok buatan jenengan langsung siksa mawon? Apa jawab Allah? Tanduru ila kubrihi wa turidu ila Musa. Kamu melihat kekufurannya Fir'aun dan ingin menghancurkan dan membinasakan Fir'aun. Wa ana anduru ila makatabu ala babi. Tapi saya melihat apa yang ditulis di gerbangnya bangunannya yang besar, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Maka dari cerita ini kita disimpulkan, para ulama mengatakan orang yang menulis Bismillah maka akan diselamatkan oleh Allah dari malabaya. Orang yang menulis Bismillah maka akan diselamatkan dari Allah dari malapetaka. Sedangkan orang kafir seperti Fir'aun saja, dia tidak langsung disiksa oleh Allah, tapi diamankan dulu. Apalagi orang yang di dalam hatinya diukir kalimat Bismillahirrahmanirrahim, maka akan selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Maka tidak boleh. Maka untuk anak-anakku bisa pingin selamat, tidak apa-apa. Motornya ditulisi Bismillah, bahkan mobilnya ditulisi Bismillah. Daripada kamarnya dipajang gambar-gambar artis-artis yang cantik, lebih baik pintunya atau bahkan di ruangannya ditulisi atau diberikan figura kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu benar-benar barokah. Maka tidak bisa kita menganggap sepele kalimat Bismillah itu ya. Karena apa? Al-Quran itu kan 30 juz, mulai Al-Fatihah sampai Nas. Itu diringkas menjadi satu surat yang kita kenal dengan Al-Fatihah yang 7 ayat itu diringkas menjadi satu kalimat, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Maka Bismillahirrahmanirrahim luar biasa. Nih maka kita di mana-mana tidak boleh menyebutkan Hadirin anak-anakku semuanya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaatnya. Minggu depan kita bertemu kembali. Mudah-mudahan kajian tadi mendapatkan rahmat dari Allah, berkait dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.